mesinnya bonyok, lampu pecah, makin kasih tahu, makin mau nyoba. Emang anaknya iseng ya. Iya, ini mobil harian banget loh, coy. Yang penting nyetel. Bener, boleh. Kalau kita nggak mengapresiasi apa yang kita punya, ya gimana orang bisa mengapresiasi barang kita? Mobil ini tuh awalnya mobil keluarga. Oke. Tapi takdir mengatakan beda. Ini mobil udah kayak nggak pakai suspensi kan ya, kayak kuda. Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Akhirnya Soku DD4. Ini mobil sudah dari zaman Megalitus Proton. Sudah saya janjiin. Janjiannya udah lama ya, udah dari kapan? Dari tahun lalu kayaknya. Dari subscriber masih 1000. Iya. Belum 1000. Belum 1000 ya? Belum. Ini kayaknya nggak bisa keluar sini deh kita. Kita nggak bisa keluar sini ya? Iya. Oh iya. Dari subscriber zaman 900-an. Bro, hati-hati bro, gila, aduh ngeri. Zaman 900-an ya? Iya, 900-an. Gila. Ini mobil sempat insiden, sempat tabrakan gitu. Awalnya tuh mobil ini tampilannya mobil RS yang generasi pertama. Oh iya? Jadi mukanya yang benar-benar RS yang lama. Terus karena waktu itu insiden juga, karena insidennya murni karena salah gua sih. Karena gua main HP pas waktu itu. Gue main HP meleng, tapi nabrak dalam kondisi kecepatannya 20 per jam. Hasil nyundul, tapi nabraknya nggak. Tapi nyundul ya, bukan nabrak kenceng gitu bukan ya? Bukan, nyundul. Tapi nyundulnya lumayan parah sih. Itu kena bodi sebelah kiri? Kena kanan. Kanan? Untungnya gua nggak nabraknya tuh nggak pas tengah. Jadi agak miring dikit gitu ya? Agak miring ke kanan. Jadi airbag gua nggak meledak. Iya. Nggak kena airbag. Kalau gua nabrak di tengah pasti airbag gua meledak sih. Itu kalau airbag udah meledak benerinnya sih lumayan ya. Oh lumayan. Ini kita ambil kanan ya kok, biar keluar ke sana terlewat jalan. Ambil kanan ya? Ini shoot lewat jalan ini tutup juga kan ini. Oh iya. Oke, sekarang kita kenalin dulu ya, jangan akun mobilnya doang nih. Ini sama po siapa dan mobil apa ini? Oh iya, halo teman-teman, nama gue Winardi. Oke. Mobil gue ini mobil RS tahun 2014. 2014. Dengan model berarti yang lampunya masih bulat ya? Yang bulat, betul. Nah, segampang itulah teman-teman kalau misalnya mau bedain tuh yang baru sama yang lama. Yang mata belok lah. Iya, yang mata belok. Tapi kita matanya nggak belok. Kita sama. Iya. Dan kita ngomongin modifannya. Iya. Gini, gue mau nanya dulu kok. Kenapa sih pada dipretelin? Padahal gue tahu nih dulu banyak banget kan. Ini jadi banget kan. Kenapa sempat dipretelin sih? Jadi gini, awalnya kan gue main mobil ini. Jadi gue pertama kali ngambil mobil ini di tahun 2019 akhir. Oke. Jadi sebelum mobil ini tuh gue sempat pernah punya Mazda 2 yang Skyactiv. Tapi waktu gue punya mobil tuh gue nggak pernah gue modif, nggak pernah gue apa-apain. Jadi ini mobil pertama yang gue modif. Misalnya nyebur lah. Setelah Mazda. Oke. Nah terus pada saat itu awalnya mau modif juga bukan karena modif, jadi karena insiden kecelakaan, tabrakan beruntun kan. Terus mobil gue waduh, ini mobil tabrakannya udah sering kayaknya. Iya, lumayan. Pengalaman ya. Jadi kap mesinnya bonyok, lampu pecah, grill juga patah, bumper melesek. Akhirnya gue kepikiran ini mobil kan kagak diasuransi. Akhirnya ya udah, gue kepikiran di upgrade aja. Sekalian benerin, sekalian upgrade. Upgrade ke yang facelift pada saat itu. Iya. Facelift tapi RS juga. Pantes tadi kayak sekarang kan gue udah lama nih nggak lihat mobil. Udah banyak berubah, kayak banyak yang dipretelin jatuhnya ya. Iya. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Setelah gue upgrade ke facelift yang RS, nah
ada insiden lagi selama kurang lebih gue pakai 6 bulan. Itu tabrakan lagi tapi di samping. Kiri baru tuh. Iya, kiri lagi yang kena. Kanan udah, kiri belum ya? Iya, jadi pintu kiri, fender kiri gue bonyok habis. Aduh, sedih. Alhasil gue ini kan, kalau di keluarga kan sempat kayak ada omongan kan, katanya kalau mobil udah kena 2 kali atau 3 kali insiden tuh iya bener gue juga tahu iya. Nah itu gue sial nih. bagusnya sih katanya udah dijual aja mendingan ganti baru. Itu perasaan hatinya gimana pas pada ngomong jual aja tuh? Kan ini gue tahu ya, ini mobil lu sayang banget kan? Sayang banget. Sampai ada konten YouTube-nya segala lah ibaratnya. Iya. Gimana perasaan lu pas mending lu jual aja mobil ini pas orang tua lu bilang gitu? Sebenarnya gini sih, nyokap gue sebenarnya udah jauh dari sebelum insiden ini udah nyaranin gue sudah ganti mobil. Cuman karena gue udah keburu modif dan udah keburu ganteng gitu kan, sayang lah gitu kan. Terus akhirnya gue sedih banget lah, namanya mobil udah kesayangan disuruh jual. Ya, sedih banget, tapi akhirnya gue nututin tuh, ya kan. Akhirnya gue pretelin nih mobil, gue standarin, tapi nggak standar banget, karena velg orinya masih ada nih sisa-sisanya ya. Iya, karena ini velg orinya udah nggak ada. Which is gue nggak mungkin lah mobil mau gue jual gue beli velg lagi kan. Jadi biar masih nempel sini yang ya. Yang bisa gue copot kayak apa namanya, ini Luffy gue copot. Terus lampu gue kan sempet pakai apa namanya projector gitu ya. Iya gitu. Tuh ganteng banget tuh kemarin. Itu gue copot. Nah, akhirnya udah kejual itu ya? Enggak, itu ada gue simpan. Oh, belum lu pasang lagi. Nah, ini nanti next project ada lagi di sini. Nah, Okay. jadi akhirnya sisa tersisa sama per kan juga udah nggak ada tuh. Udah gue jual orinya. Ya udah gue jual kondisi ban racing sama mobil pendek aja. Tapi harga jualnya ternyata tidak sesuai dengan yang gue mau. Iya. Alhasil ya udah. Ya gue sayang lah. Gitu. Bener. Karena kalau jual mobil di era corona tuh agak menyedihkan kok. Betul. Era coronanya menjadi alasan orang untuk mempermurah mobil ini. Yes, gitu. benar. Which is yang mana gue cek di Google Marketplace ya. Mereka tuh jual masih di atas 100, kayak 13, 14, 140 gitu. Mendingan dikit sih. Iya, betul. Jadi kita ngomongin sekarang yang udah dimodif di mobil ini ya. Setelah dipretelin, sayang banget. Tapi gue masih lihat kayak ada sendajal ya. Sendajal masih ada. Oke, lampunya dimainin nggak berarti itu udah standar nih? Lampu sementara gue ganti yang LED nih. LED tapi yang warna putih. LED-nya siapa kok? LED-nya buatan gue lupa, tapi merek China gitulah. Oke. Tapi dia terang juga sih. Ya. Sekitar 5.000 Kelvin lah. Terangnya. Lumayan. Terus gua kemarin juga ada sempat masang lower bar di mobil gua. Nah ini nih yang menarik nih. Kenapa? Setelah gua pasang tuh beda loh rasanya. Oh ya? Jadi stabil banget belakang gua. Oh. Biasanya belakang gua tuh suka ngebuang kalau gua manuver kencang tanpa rem. Iya. Ini tuh enggak ngikut banget. Oke. Iya sih, cuman banyak banget orang yang bilang pakai lower bar emang efeknya bagus, tapi efek negatifnya juga banyak kok. Katanya tangki bensin atau apa gitu yang di bawah tuh sering kepentok, yang bikin dia lama-lama bocor, kegesek bocor. Makanya pas tadi lu bilang gue pakai lower bar, lu yakin kok nggak takut bocor? Cuman gue lupa tuh apa yang bocor. Gue sering dikasih tahu teman-teman gue. Temen gue sebelumnya waktu gue masang lower bar ini kan juga sempat nanya-nanya temen gue kan. Temen gue ada beberapa yang nyaranin mendingan jangan. Iya. Nah kan itu. Secara mobil gue ada ceper tapi nggak ceper banget lah. Gitu kan. Ceper tapi takutnya nyangkut. Bener. Itu nyangkut juga. Ya, which is yang kata temen gue bilang sih, yang gue denger takutnya kaki-kakinya kena ya. Sasis belakangnya takutnya jadi bengkok karena kan kalau lu nyangkut terus lu paksa kena satu kena semua kan. Iya. Takutnya meleot. Tapi gue penasaran kan, gue tuh orangnya makin dikasih tahu makin mau nyoba. Emang anaknya iseng ya. Iya, gue memang anaknya sepenasaran itu. Akhirnya gue pasang lah. Dan tapi ternyata setelah gue pakai ini udah ada kurang lebih semingguan lebih ya. Oke. Gue nyobain rute-rute gue yang which is kayak polisi tidur gini. Iya, ini kan lumayan tinggi ya di base. Ada rel kereta yang agak tinggi. Aman kok. Aman ya? Aman. Cuman ya. Tapi suara mentoknya ada sampai kayak truk gitu ada? Enggak sih. Enggak ada? Kalau mentok di lower barnya nggak ada. Tapi kalau mentok di body ya. Oke. Mungkin karena kaki-kaki lu sekarang udah nggak seceper dulu?
Enggak, ceper malah sekarang lebih ceper. Lebih ceper. Ini settingan berapa jari? Gue pakai bannya 195/50. Oke, itu 50 tipis sih. Ring 15. Oke. Terus fitmentnya depan sejari sempit, belakang sejari pas. Velgnya pakai apa? Velgnya pakai Advan RGD. Siap. Advan RGD Reps. Nggak kena ya? Hah? Nggak kena. Ya cuman harus agak miring. Kalau lurus gitu, gue yakin kena body sih. Iya. Cuman gue juga. Tapi tadi lewatin itu. Apa? Lewatin yang tadi nggak ada miring ya? Enggak ada miring. Ini mobil harian banget loh, coy. Iya. Harian banget. Seharian apa? Nah, gini kan, seharian apa? Lu biasanya dari mana ke mana sih? Tiap hari dipakai. Bisa gue pakai Jakarta bolak-balik. Kemana? Jakarta kemana? Jakartanya daerah BSD ke Mangga 2, BSD ke Bekasi, BSD ke Cakung, Tanjung Priuk. Jalannya kan lumayan-lumayan tuh. Apalagi lu lewat tol dari ke Bekasi Barat Timur tuh, iya, dengung gitu, tau gak? Iya betul. Lewatin itu? Iya, aman itu? Aman. Aman. Cuman ya beberapa kali di depan fender kayak bunyi stop. Oh, itu normal ya. Tipis-tipis. Karena cepernya lah. Iya benar. Dari luar apa lagi kok? Lampu udah, kaki-kaki udah. Gue di LED chrome juga. Di LED chrome. Jadi ini kan mobil banyak aslinya kan lumayan banyak chrome ya. Kayak di belakang, terus di depan grillnya. Bapak-bapak style lah. Bapak-bapak style banget. Iya. Gue kan orangnya nggak suka chrome kan. Oke. Gue di LED semua. Tapi di LED-nya nggak tanggung-tanggung, jadi catnya semua hitam. Iya. Dicat ya, bukan stiker ya? Enggak, iya dicat. Di saat teman-teman kayaknya enakan kita stiker gitu, lebih cepat, lebih praktis yang dicat ya. Nah, tapi gue kurang suka efek stiker, bro. Kenapa Kalau efek stiker tuh butek, nggak bisa keluarin efek gloss. Walaupun sekarang ada sih stiker yang kayak sekelas Max Sticker kan. Dia gloss juga, tapi glossnya stiker tuh masih kelihatan stiker. Iya. Berarti karena efek warnanya nggak semenarik glossy aslinya. Iya, kalau glossy cat kan memang high gloss banget. Iya. Kalau glossy stiker tuh beda glossinya. Bener. Gitu. Dari dalam apa yang diubah kok? Kalau dari dalam gue Luffy ya? Pasang Luffy, terus ganti head unit. Oke. Karena head unit aslinya kan nggak bisa Apple CarPlay gitu-gitu. Oh, oke. Ya udah, kompensasi gue daripada gue ganti mobil, udah ganti head unit aja sama juga kan, jadi kayak mobil baru. Bisa Apple CarPlay gitu-gitu kan. Bener. Sama ini ya, persneling ya? Iya, sama persneling ini. Karbon gitu ya? Iya, terus udah sih kayaknya. Udah ya? Dari luar ada yang ketinggalan nggak? Dari luar, velg, ban, udah sih, gue main clean aja. Bener. Jadi bener-bener buat harian, yang penting mobil gue ganteng ya. Foto di mana aja keren nih. Yang penting nyetel. Bener, boleh. Kok kalau misalnya dikasih PR untuk kasih nilai mobil sendiri, 1 to 10, kasih berapa nilai mobil ini? Kasih 11 lah. 11 namanya mobil sendiri. 11 ya? Iya dong. Saking cintanya sama mobil ini ya. Kalau kita nggak mengapresiasi apa yang kita punya, ya gimana orang bisa mengapresiasi barang kita? Setuju. Ya Keren. Iya. Bener. Kenapa mobil ini? Nah, kan padahal dulu pakai Mazda 2 tuh. Jatuhnya kenapa jadi Mobilio gitu? Nah, gini. Dulu sebenarnya waktu gue kan ngambil Mazda 2 itu. Dulu. Sebelumnya selesain dulu kali ya. Modifan mesin ada gak? Mesin gue cuma lepas limiter sih. Limiter ya? Oke, selesai. Sama knalpot berarti? Knalpot dulu sempat full system. Oke. Sekarang balik ke standar, tapi reson gue udah nggak standar. Customan ya? Customan Sokudo. Oke, siap. Cuman nanti mau rencana project ya? Rencana mau gue ganti lagi karena gue mau full Sokudo. Gokil. Teman mau lihat progres Soku kan ada ya di YouTube ya? Ada sebenarnya. Cuma gue lagi belum sempat update lagi nih. Ntar kita tag nih di judul sama Ko Winardinya. Kan Winardi siapa? Winardi aja ya? Winardi Sudarso. Nah itu, ntar kan ada. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat channelnya nggak usah capek-capek ngetik lagi nih. Kalian klik di judul itu, ntar kita open collab sama Ko Winardi ya. Iya. Jadi langsung buka ke channel Koko ya. Boleh. Gitu. Berarti modifannya semua udah selesai kok ya? Modifannya udah. Kenapa mobil ini? Nah, jadi sebenarnya mobil ini, gue pilih mobil ini karena mobil ini pertama kan 7-seater. Oke. Bisa bawa banyak orang. Oke. Bisa bawa barang. Gue paling suka mobil ini tuh bagasinya sih. Oke. Panjang banget. Dulu gue waktu pakai Mazda 2 pun juga jadi mobil barang. Nah, tapi gue sayang sama tuh mobil. Gue pakai bawa barang. Sayang terus, kenapa dijual gitu kan? Masih ada yang ngomong gitu. Sayang kenapa dijual? Iya, karena kan bawa barang. Hasil gue punya interior ini di belakang bagasi itu pada lecet-lecet. Terus gue sayang banget kan. Mungkin aduh, lagian bawa barang, iya nggak tega, lagian bawa barang juga nggak muat. Gue pikir adalah gue tuker lah. Tapi Mazda 2 gue tuh sebenarnya masih ada, cuman gue jual ke saudara aja. One day kalau gue pengen tukeran lagi atau nostalgia bisa. Jadi akhirnya gue pilih mobil ini karena ya menurut gue secara bensin lebih hemat
praktis. Bisa bawa apa aja ya. Dan ini mobil menurut gue termasuk konvensional sih, bukan mobil yang banyak elektronikal gitu, jadi gue pilih Honda Perawatannya karena lebih gampang. iya, lebih gampang dan lebih bisa dimainin. Oke. Lebih modif pun lebih gampang kan. Itu alasan kenapa mobil ini ya. Iya. bener. Iya sih, saya juga pilih Toyota karena itu. Karena pasnya melimpah coy. Betul. KW1 KW2 nya kan banyak. Kita kalau dibilang bukan ini, saya emang otak Cina sih. Saya pilih untung rugi sih semua. Ya, gue termasuk orang yang sebenarnya beli mobil nggak ngelihat harga, sih ngelihat value lah. Karena gue bukan orang yang maksudnya gue bukan orang yang mapan banget yang beli mobil bisa sembarang mobil gitu. Jadi harus mikirin kebutuhan, value dari mobilnya. Oke. Jadi terpenuhi gak sih kebutuhan kita yang setiap hari gitu ya? Akomodasi gitu-gitu, bensin, benar-benar. Awalnya sih gue ngutip dari kata-kata salah satu user mobil juga ya. Oke. Mobil ini tuh awalnya mobil keluarga. Oke. Tapi takdir mengatakan beda. Sekarang nggak jadi mobil keluarga. Mobil gua sendiri. Tadinya buat bawa keluarga. Yang keluarga tersisihkan. Iya, keluarga tersisihkan. Oke. Jadi bonyok gua tuh sempat naik mobil ini kan. Sempat. Gak enak. Sempat full sampai wah mabok banget dengan kondisi kayak gini. Apa komentar pertama yang keluar dari mulut keluarga kau? Bokap gue bilang. Oke. Ini mobil udah kayak nggak pakai suspensi kan ya, kayak kuda. Tambahin ke suara. Iya. Kata bokap gue, ini pakai pel gak sih katanya? Iya. Karena saking ceper ya, mungkin nggak biasa dengan mobil ceper gitu ya. Iya, bokap gue nggak sangat kurang suka lah. Tidak friendly dengan mobil modif. Oke. Gitu. Ya tapi karena ini sudah mobil gua dan gua modif pun juga kan, maksudnya nggak minta-minta dari uang mereka kan, jadi ya mereka nggak mempermasalahkan sih. Kecuali kalau ini dari mereka yang support, ya mereka nggak akan kasih. Cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Ini mobil sebenarnya ada cerita sama mantan. Itu juga salah satu yang waktu gue putus sama mantan. Ini mobil yang pernah waktu diduduki. Iya, jadi gue nggak mau jual juga sih. Karena itu jadi kayaknya sayang ya kenangan itu hilang gitu ya kok ya. Iya, terus kedua ini mobil pertama kali yang gue punya yang gue modif. Oke. Jadi ini mobil yang dimana tuh gue belajar banget modif. Bener. Belajar dari spek velg, spek ban, pendek. Ini deh mobil. Gitu. Habis berapa buat mobil ini? Waduh, kalau langsung aja angkanya nggak apa-apa. Saya suka yang belak-belakan. nanti gue dibully lah. Nggak apa-apa. Oh, kira-kira aja antara berapa sampai berapa gitu? Ya sebenarnya kalau mau di velg sama ban sih bisa dihitung lah. Nggak, semuanya sebelum dipretelin. Sebelum dipretelin ya? Iya. Ya kurang lebih 20-an lah. Ada 20-an ya? Iya. Oke. Modif paling mahal di mobil ini? Modif paling mahal di mobil ini itu ban ya, karena bannya itu gue pakai Campiro SXR. Itu mahal sih, which is itu ban trek ya. Silakan kalian cari harganya ya. Iya. Satu ban 1 juta. Itu mungkin yang bikin dia jadi nggak terlalu sakit ya? Malah lebih grip. Lebih ngegrip sih ya, tapi kalau kerasnya sama aja ya. Malah lebih keras ini loh. Gue ngerasanya dibanding SX tuh malah lebih nyaman SX tuh bener tuh ya. Iya. Paling jauh kemana ini mobil kok? Bandung sih. Gue rencana gue pengen bablasin bawa jalan ke Bali. Jangan Bali deh, Bali kejauhan. Oke. Semarang deh yang dekat. Boleh. Iya mas, aduh takut. Enggak ya, aman ya? Aman. Saya yang takut. Oke, kalau misalnya ditanya mobil ini paling jauh kemana kok? Karena kan udah diakuin nih mobil harian banget nih. Paling jauh kemana sih? Gitu. Ini mobil ke Bandung pernah. Ke Bandung ya? Sampai ke jalan-jalan pintas yang jalan rusak, tapi yang bukan rusak yang off-road banget ya? Off-road banget ya, yang lubang-lubang ada, atau gundukan ada tapi tipis-tipis. Itu masih aman ya? Lewat. Oke. Cuman bawanya ribet. Oh teman-teman, terakhir sebelum closing, PR paling besar di mobil ini satu aja yang harus paling diperhatiin dari yang mobil harus paling diperhatiin, kalau lihat di sini sensor ABS gue masih nyala nih. Ini permasalahan yang sebenarnya gue tuh udah lama pengen servis tapi belum kesampaian terus. Oksigen bukan sih? Itu jadi sensor rem ABS nih. Sensor rem ABS tuh nyala. Gue nggak tahu kenapa, katanya sih dari Honda bilang modul ABS gue rusak, harus diganti. Dan ini termasuk salah satu input juga buat teman-teman yang pakai mobil Dio generasi pertama ya, generasi awal-awal ya. Itu
salah satu penyakit Mobilio tuh di modul ABS-nya. Gokil. Jadi mobil-mobil generasi awal ini kalau udah lama pemakaian pasti banyak yang rusak di modul ABS-nya. Gitu. Iya. Dan waktu gua tanya ke Honda, biaya itu juga nggak murah, lumayan sekitar 7 juta. Jadi buat kalian yang mungkin mau ngangkat Mobilio, nah itu harus diperhatiin deh. betul. ABS-nya apakah ada sensor-sensor indikator rem ABS yang nyala tuh. Itu Malah mesti dikasih. kaki-kaki segala no worry banget ya, cuman masalah itu aja ya. Ini mobil dari baru, Hah? dari pemilik sebelumnya sampai sekarang, syok belum pernah diganti. Oh iya. Sampai sekarang belum pernah Tapi rasanya bocor. masih oke loh. Iya, masih oke kan? Ya. Dan ya ini udah kondisi caper pun masih nggak apa-apa, syoknya kuat, Aman ya. aman banget. Oke, kalau teman-teman misalnya penasaran mau ngeliat progres selanjutnya, jadi kan ini nggak jadi jual ya kok ya? Nggak jadi. Misal teman-teman mau lihat progresnya itu ke mana kok? Ke IG-nya di mana? Bisa ke Instagram @sokudd4. Oke. Di situ sih gua update biasanya. Atau kalian mau lihat YouTube-nya juga nanti tinggal diklik tuh di bagian judul. Iya. Kita open collab sama Ko Winardi ya. Iya, siap. Oke, siap. Gitu Winardi aja. Sudarso. Siap. Itu aja How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you banget kok. Thank you. Buat waktunya dan Iya. sampai ketemu di How to Treat selanjutnya. Kalian kira-kira pengen langsung mobil apa lagi nih? Kalau misalnya kira-kira circle gua ada yang punya mobilnya, bakal gua lobby sampai jadi sesuai keinginan kalian. Dan mungkin kalau kalian punya mobil dan pengen di-review di How to Treat Your Car, kalian bisa langsung follow aja dulu How to Treat di Instagram, terus DM aja langsung, nanti ada yang balesin antara gua atau si Sancia gitu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.